Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jane dari kelas 83 absen 15. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pembentukan urin. Simak videonya yuk. Jadi, ada satu anak yang ingin berkemih. Setelah berkemih, dia bertanya-tanya, bagaimana ya cara manusia dapat berkemih? Nah, sekarang saya akan membantu untuk menjelaskan cara manusia dapat berkemih. Nah, sebelum lanjut ke prosesnya, saya akan menjelaskan beberapa organ yang terlibat dalam proses pembentukan urin. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah, serta cairan berlebihan dalam tubuh yang akan dibuang bersamaan dengan urin. Selanjutnya itu ureter. Ureter berfungsi sebagai saluran yang membawa urin hasil penyaringan dari ginjal menuju ke kandung kemih. Selanjutnya itu kandung kemih, yang berfungsi untuk menampung urin yang akan dibawa oleh ureter. Dinding kandung kemih akan mengencang dan mengendur supaya urin bisa tetap tersimpan. Selanjutnya itu uretra, merupakan saluran kemih yang menghubungkan kandung kemih sebagai tempat penyimpanan urin dan lubang saluran kemih. Jadi manusia akan berkemih melewati lubang saluran kemih uretra ini. Kembali lagi ke ginjal. Jadi ginjal ini memiliki jutaan penyaring atau yang disebut nefron. Nefron memiliki dua bagian yaitu badan Malpighi dan saluran atau tubulus. Tubulus ini berfungsi untuk menyerap kembali air, glukosa, dan elektrolit seperti kalium, natrium, dan klorida dalam darah. Lanjut ke badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang berfungsi untuk menyaring zat-zat darah seperti air, elektrolit, glukosa, dan limbah metabolik. Dan juga kapsula Bowman yang berfungsi untuk menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke proses pembentukan urin. Yang pertama itu penyaringan atau filtrasi, kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan ketiga pengumpulan atau augmentasi. Nah, setelah ini saya akan masuk ke prosesnya. Yang pertama itu filtrasi. Jadi dalam proses ini dimulai dari darah masuk ke glomerulus dan terjadi penyerapan yang menghasilkan darah dan protein yang diserap kembali. Kemudian zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion. Tujuan dari penyaringan ini adalah menghilangkan zat sisa metabolisme atau limbah dalam darah. Urin yang dikeluarkan disebut urin primer. Lanjut akan masuk ke tubulus proksimal dan ke tahap kedua yaitu reabsorpsi. Dalam proses ini urin primer diserap kembali oleh tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Tujuannya untuk menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi lainnya. Kemudian urin akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke yang lebih rendah. Urin yang dihasilkan disebut sebagai urin sekunder. Kemudian urin ini akan disalurkan menuju tubulus distal dan lanjut ke tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Dalam tahap ini, air, ion, natrium, klor, dan urea masih diserap, sedangkan sisanya akan dikeluarkan melalui ginjal menuju ke kandung kemih melalui saluran ureter, dan dalam kandung kemih ini urin akan disimpan hingga penuh. Ketika urin sudah penuh, otak akan diberikan sinyal dan otak merespon sehingga kita bisa mengeluarkan dan membuang air kecil. Sekian penjelasan tentang sistem pembentukan urin dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.